Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan menjelaskan presentasi dari proyek akhir kami, yaitu membuat Smart Leveling Garbage. Jadi kelompok kami terdiri dari Sandi Ardanu Bagasraga dengan NIM belakang 054, kemudian ada Laura Lorenza dengan NIM belakang 006, kemudian ada saya Farhani Amana dengan NIM belakang 021, dan kemudian ada Rafli Fadrul Rahman dengan NIM belakang 104. Kemudian proyek ini dibuat dengan alasan karena pengelolaan sampah ini sering menghadapi masalah keterlambatan pengangkutan karena petugasnya tidak dapat mengetahui kapan tempat sampah itu sudah penuh, yang mengakibatkan sampah menumpuk dan juga menimbulkan bau yang tidak sedap, juga mengganggu estetika lingkungan dan berpotensi berdampak pada kesehatan. Sehingga perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT memungkinkan proses pemantauan dilakukan secara otomatis dan juga real time. Jadi, melalui konsep tempat sampah yang cerdas, tingkat kepenuhan sampah dapat dideteksi tanpa pengecekan manual, sehingga pengelolaan menjadi lebih efisien. Jadi, oleh karena itu, pada proyek ini dirancang sistem smart leveling garbage yang dapat mendeteksi kapasitas sampah menggunakan sensor, memberikan indikator lampu, serta menutup otomatis saat penuh. Jadi, sistemnya disimulasikan menggunakan walkway dan dimonitor melalui dashboard Blink secara real time sehingga diharapkan dapat membantu proses pengangkutan sampah menjadi lebih cepat, teratur, dan juga mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan juga nyaman. Oke, next. Ke tujuan. Oke, adapun tujuan dari proyek ini yang pertama yaitu untuk membangun sistem yang dapat memantau tingkat kepenuhan tempat sampah secara otomatis dan juga real time. Yang kedua yaitu memberikan peringatan kepada petugas kebersihan melalui indikator lampu dan juga dashboard blink. Yang ketiga yaitu untuk mengimplementasikan penutup otomatis pada tempat sampah untuk mencegah overload. Kemudian yang keempat yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi IoT melalui integrasi Walkway dan juga Blink untuk memonitoring yang efisien dan juga mudah diakses. Ya, selanjutnya untuk manfaat dari eh, sistem tempat sampah cerdas ini itu memberikan solusi modern yang relevan untuk mengatasi permasalahan sampah, khususnya dalam hal deteksi kapasitas penuh. Dengan adanya teknologi ini, proses monitoring tidak lagi bergantung pada kiraan atau pengecekan manual, melainkan dapat dilakukan secara otomatis dan akurat. Oke, lanjut ke wiring. Oke, jadi untuk project Smart Leveling Garbage ini itu menggunakan microcontroller uh, ESP32. Kemudian pada sensor ultrasonik HCSR04 itu pada pin V VCC itu terhubung ke IS32 pada 5V dan ini merupakan sumber tegangannya. Lalu ada pin GND terhubung ke ISP32-nya adalah ke GND juga dan ini merupakan ground. Lalu ada pin RIC terhubung ke ISP32 itu terhubung ke GPIO5 itu merupakan trigger ultrasonik. Lalu ada pin echo yaitu terhubung ke ISP32-nya itu melalui resistor 1,8 kilo ohm, resistor 220 ohm, eh, lalu ke GPIO18 dan ke GND. Lalu selanjutnya ada servo motor, lalu ada eh, kabel kabel merah itu terhubung ke ISP32, terhubung ke 5V. Ini merupakan power servonya. Kemudian ada kabel coklat atau hitam terhubung ke ISP32, terhubung ke ISP32-nya itu ke GND-nya, itu merupakan ground-nya. Lalu ada kabel kuning atau orange terhubung ke ISP32-nya itu terhubung ke GPIO26 dan ini merupakan sinyal kontrolnya. Selanjutnya ada LED-nya. Jadi untuk
pin anodanya itu terhubung ke GPIO 2, itu ini merupakan output LED-nya. Lalu ada pin katoda terhubung ke resistor 220 ohm dan ke GND. Dan ini merupakan ground-nya. Sehingga ada power dan ground. Nah, itu ada sumber 5 V ESP32 itu terhubung ke VCC ultrasonic dan VCC servo. Lalu ada GND ESP32 itu terhubung ke GND ultrasonic, GND servo dan GND LED. Ya, baik, selanjutnya kita lanjut ke demo dari simulasi walkway-nya dan ke dashboard-nya. Saya share screen dulu. Nah, kelihatan ya. Jadi di sini untuk walkway-nya kelompok kami memakai walkway di VS Code karena kalau di walkway yang di webnya itu kita terbatas pada waktu compiling yang lama dan workload yang besar, jadinya kita, uh, kalau untuk versi yang free-nya dan tidak berbayar itu tidak bisa mengcompile uh, walkway yang bandwidth-nya terlalu besar. Jadi kita memakai VS Code kita memakai walkway-nya di VS Code. Jadi di sini untuk di VS Code kita memakai dua extension, yaitu ada walkway simulator dan platform IO. Platform IO ini fungsinya untuk mengcodingkan si SP32-nya, dan walkway simulatornya ini adalah untuk uh, wiring dan simulasinya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi di wiring, di sini kita memakai breadboard untuk agar ground-nya ini menjadi common ground. Jadi semua GND-GND perangkat ini dia tersambung di satu ground, common ground. Jadi bisa langsung kita mulai aja di sini. Hal pertama yang akan terjadi saat dijalankan adalah sistem ini akan mencoba menyambungkan ke WiFi, dan di sini karena simulasi walkway, jadi untuk WiFi-nya itu adalah walkway guest, terus passwordnya tidak ada. Setelah itu jika walkway-nya telah berhasil tersambung ke WiFi, maka selanjutnya adalah menyambungkan kepada dashboard link-nya. Tapi sebelum itu kita coba untuk melihat di walkway-nya terlebih dahulu. Kita build dulu.
Ya, coba buat lagi. Oh maaf, salah, kita langsung jalaninnya di sini. Nah, di sini waktunya sudah coba menyambung dan sudah tersambung. Di sini bisa terlihat bahwa sistemnya sudah berjalan. Di sini ada status untuk kepenuhan sampahnya, lalu status untuk apakah tutup sampahnya terbuka atau belum, lalu di sini ada status dari sensor si HC SR04-nya dalam membaca jarak dari sampahnya, dan di sini dari jaraknya itu dikonversikan menjadi persenan setelah berapa persen si sampahnya itu terisi. Nah, di sini kita coba untuk kita nolkan dulu, yang mana artinya itu sampahnya itu kosong, dan di sini statusnya terbaca belum penuh dan dia terbuka jaraknya 2 cm dengan terisi 0%. Nah, kode Arduino-nya di sini kita memasukkan nilai jarak penuhnya itu adalah 40 cm. Jadi kita coba untuk sensornya kita slide ke 40 atau 38, dan di sini di statusnya terbaca penuh dan tepas sampahnya tertutup, jaraknya 38 cm sesuai dengan yang di perangkat sensor, dan terisi 94%. Nah, sistem ini jika sampahnya sudah penuh, maka LED merah akan menyala dan servo motor akan menutup. Lalu setelah kita lihat bahwa di waktunya sudah berjalan, maka kita sinkronkan dengan dashboard kita yang ada di Blink. Kita lihat, izin share screen ulang. Kita bisa dilihat bahwa karena di waktunya tadi kita sudah berhasil tersambung ke WiFi dan ke Blink, maka dashboard di Blink ini akan terbaca online. Itu artinya telah berhasil terkoneksi. Nah, di sini untuk tampilan dashboardnya hanya ada dua, yaitu tingkat kepenuhan dan status. Lalu kita kembali ke waktunya, kita coba dari 0 lagi ya. Nah, di sini kita balikan ke 2 cm, LED merahnya mati dan servo motornya terbuka. Di sini terbaca jarak 2 cm dan terisi 0%. Maka kita lihat di dashboardnya apakah sinkron, dan ternyata sinkron. Di sini tingkat kepenuhannya 0% dan statusnya kosong. Lalu kita coba kita isi setengah, yaitu sekitar 20-an, 20 cm. 20 cm. 21 cm sini terbaca terisi 40%. Kita lihat di dashboard apakah benar terisi 40%, dan ternyata secara real time atau live di dashboard ini langsung memunculkan tingkat kepenuhan 40% sesuai dengan yang diwakui. Lalu sekarang kita coba untuk penuhin agar si LED-nya menyala dan servo motornya tertutup, yang artinya tempat sampahnya penuh. Apakah di dashboard sesuai? Dan ternyata di sini terlihat tingkat
kepenuhan sampah adalah 100% dan statusnya adalah penuh. Jadi di sini untuk demo walkway dan demo dashboardnya bisa kita katakan berhasil dan sinkron dan secara real time di dashboardnya mengupdate data terbaru dari yang dikirimkan oleh si walkway ini melalui WiFi dan juga melalui Blink tokennya ini sesuai dengan dashboard yang kita buat. Selanjutnya kita coba untuk merubah jarak penuhnya menjadi mungkin 80%. Lalu kita build ulang. Setelah kita build ulang, kita lihat lagi apakah yang tadinya 40 cm itu penuh, kita ganti menjadi 80, apakah 40-nya masih berstatus penuh atau tidak. Lalu kita run lagi. Nah, di sini 42 cm itu sudah berubah menjadi belum penuh dan servomotornya terbuka. Jika kita slide ke nilai jarak penuh yang barusan kita masukkan yaitu 80 cm. Di sini LED menyala dan servomotor tertutup dan di sini di serial motor terbaca status penuh tutup dan jaraknya 81 meter 81 cm dan terisi 100%. Mungkin itu saja yang bisa saya demokan dari walkway dan dashboardnya. Bisa dilanjutkan. Untuk perbandingan hasil dengan tujuan awal, tujuan awal perancangan sistem mendeteksi tingkat kepenuhan tempat sampah menggunakan sensor ultrasonik HCSR04, mengolah data dengan ESP32, dan menampilkan hasil secara real time melalui Blink. Telah berhasil dicapai. Sistem mampu menentukan status penuh dan tidak penuh sesuai nilai ambang yang ditetapkan serta memberikan respon kalkulator yang tepat. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan telah bekerja sesuai dengan perancangan. Lalu untuk kesimpulannya sendiri yaitu berdasarkan hasil dari perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah kami lakukan, sistem tempat sampah pintar berbasis IoT berhasil dirancang dan berfungsi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sistem mampu mendeteksi tingkat kepenuhan tempat sampah menggunakan sensor ultrasonik HCSR04, mengolah data dengan microcontroller SP32, serta menampilkan informasi kepenuhan secara real-time melalui aplikasi Blink. Motor servo dan LED indikator juga bekerja sesuai dengan logika sistem, sehingga kondisi tempat sampah dapat diketahui dengan mudah. Meskipun masih terdapat keterbatasan pada akurasi pembacaan sensor dan tahap simulasi, secara keseluruhan sistem telah berjalan dengan baik dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Oke, untuk presentasi dari kelompok kami, yaitu Smart Leveling Jetmatch, itu sudah selesai. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.